Apa pengertian talak dan khulu? Maka Habib Muhammad membagi talak menjadi dua, karena masing-masing itu ada hukumnya masing-masing. Yang pertama, beliau mengatakan at-talaqu qismani, talak terbagi menjadi dua. Talaqun bi'iwadin, pertama tolak dengan adanya imbalan. Wa yusamma al-khulu, talak tersebut dinamakan khulu. Ini yang akan kita jadikan istilah nanti ya. Jadi talak yang ada imbalannya namanya khulu. Wa talaqun bi ghairi iwadin, yang kedua ada talak tanpa imbalan ya. Nanti akan dijelaskan satu persatu oleh pengarang kitab ini. Nah sekarang kita akan bahas khulu dulu, talak tanpa imbalan. Al-khul'u, mohon maaf, talak dengan adanya imbalan. Al-khul'u lughatan mushtaqun minal khal'i. Khulu secara bahasa diambil dari kata al-khal'u wa huwa an-naz'u, yang artinya itu mencabut. Jadi kalau talak artinya melepas, kalau khulu artinya mencabut. Melepas cuman sekedar melepas, tapi mencabut ini bisa berakhir semuanya. Misalkan ada pohon ya, ada pohon kecil, kita cabut ke akar-akarnya, itu namanya apa? Khulu. Kalau cuman kita cabut daunnya kita petikin, itu namanya talak. Ya talak itu sekedar melepas, tek tek. Kalau khulu benar-benar apa? Mencabut dari dasarnya. Bagaimana dengan konsekuensinya? Makanya nanti konsekuensi talak dan konsekuensi khulu itu beda. Kalau talak karena dia lebih ringan, maka konsekuensinya pun ringan, sehingga talak itu bisa dirujuk. Talak 1, talak 2 bisa dirujuk. Talak pun bilangannya banyak sampai 3 ya. Sementara orang yang melakukan khulu nanti nggak ada kata rujuk lagi. Tuh, khulu pertama, khulu itu nggak ada khulu 1, khulu 2, khulu 3, nggak ada. Khulu itu cuma 1. Sudah 1, dia pun tidak bisa dirujuk. Nah, ini konsekuensi daripada orang yang melakukan khulu ya. Orang kalau melakukan tolak masih mending, kuotanya banyak, kemudian talak 1, talak 2 bisa dirujuk. Tapi ingat, orang yang melakukan khulu, pertama kuotanya cuma 1. Yang kedua, kalau seandainya dia melakukan khulu, maka dia tidak bisa merujuk istrinya ya. Itu konsekuensinya, perbedaan antara melepas dan mencabut. Apakah ada gambaran penjelasan sejenis yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi? Saya ingat satu hadis seperti ini ya. Fa innahu awwalahuma tun'al wa akhirahuma tunza. Ini adab memakai sendal ya. Jadi adab memakai sendal, ketika kita memakai sendal, maka yang didahulukan adalah yang kanan, kemudian baru yang kiri. Dan ketika kita melepas sendal, maka sebaliknya, yang didahulukan kiri, yang terakhir kanan. Itulah pesan Nabi, fa innaha awwalahuma tun'al wa akhirahuma tunza. Nah kata tunza itu artinya apa? Melepas ya, bisa melepas, bisa mencabut. Nah jadi seperti itu khulu secara apa? Bahasa, mushtaqun minal khal'i wa huwa an-naz'u. Bagaimana jika ditinjau secara ilmu nahwu? Dalam ilmu nahwu sebetulnya para ulama itu berbeda pendapat tentang akar sebuah kosakata. Ini kosakata itu akarnya mana? Masdar atau fi'il madi, fi'il mudhari? Maka ulama Basroh mengatakan akar sebuah kata itu adalah masdar.
Makanya di sini disebutkan mustaqun minal al-khal'i, diambil dari kata isim masdar yang bunyinya al-khal'u. Karena fi'il madhi fi'il mudhari'nya khala'a la'u, yang artinya mencabut, ya. Jadi kalau ulama Basrah mengatakan akar sebuah kata itu adalah masdar. Kalau ulama Kufah mengatakan akar sebuah kata adalah fi'il madhi. Bagaimana jika ditinjau secara syariat? Wa syar'an, secara syariat, furqatun bi'iwadin maksudin raji'in li jihati zauji, sebuah perpisahan yang mensyaratkan imbalan, yang mana imbalan itu manfaatnya kembali kepada suami. Saya contohkan seperti ini. Ada suami yang KDRT. Saya contohin suami yang gak bener ya. Saya contohin suami yang gak bener dulu. Abis gitu saya contohin istrinya yang gak bener. Pertama, suami gak bener, dia melakukan KDRT kepada istrinya. Kata istrinya, daripada saya begini terus, mending abang ceraiin saya. Tapi apa daya, si suaminya ini tidak mau menceraikan istrinya. Ya karena memang tali perceraian itu dimiliki oleh suami. Artinya selama suami tidak menceraikan istri, selama itu pula tidak akan terjadi perceraian, ya. Kata suaminya, saya tidak akan menceraikan engkau untuk selama-lamanya. Wah. Sementara si perempuan galau juga, unggal poe aing digebugan, KDRT. Ya. Akhirnya si perempuan bilang ini, "Bang, kalau abang menceraikan saya, nanti saya kasih duit 5 juta." Atau misalkan nanti motor ini udah buat abang aja, walaupun kemarin saya yang nyicil sampai lunas, tapi kalau abang mau menceraikan saya, ini motor buat abang. Atau karena saking ingin cerainya si istri, sampai-sampai bilang, ya udah, ini rumah kan punya saya, tapi kalau abang mau menceraikan saya, ini rumah buat abang. Ini namanya apa? Khulu, ya. Jadi khulu itu adalah perceraian dengan syarat adanya sebuah imbalan. Nah, tadi si suami kan tidak mau menceraikan ya awalnya, tapi ketika perceraian itu ada imbalannya, maka suami setuju. Oh ya sudah, kalau begitu saya ceraikan engkau dengan rumah yang akan kau berikan pada saya. Itu namanya khulu, perceraian dengan mensyaratkan imbalan, ya. Jadi, bagaimana kesimpulannya Ustadz? Jadi yang namanya manusia selain punya hak untuk mengikat, dia pun punya hak untuk melepas, ya. Cuman melepaskan ini atau yang disebut dengan talak ini adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Sesuai dengan hadis Nabi, abghadul halal ilallahi at-talaq. Sepaling-paling perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Artinya talak itu boleh, tapi tidak disukai oleh Allah, ya. Jadi mengikat akadnya itu sunnah dan melepasnya itu makruh. Sampai sini paham? Ya. Saya filosofikan lagi. Mengikatnya itu sunnah. Artinya apa? Membina rumah tangga itu dianjurkan. Dan melepaskan ikatan pernikahan, membubarkan rumah tangga, hukumnya makruh, ya. Cuman nanti akan dibahas tuh, ya. Ternyata talak itu enggak selamanya makruh. Talak terkadang menjadi mubah, terkadang bahkan menjadi sunnah. Sunnah mentalak istri kapan? Ketika istri itu akhlaknya merupakan akhlak wanita fasik. Misalkan istrinya selingkuh,
zina, akhlaknya tidak baik, maka istri seperti itu sunnah, dianjurkan untuk ditalak. Jadi enggak selamanya talak itu makruh, ya, tergantung nanti si istrinya juga. Jadi talak yang makruh itu adalah mentalak wanita solehah, mentalak wanita yang baik, dia nggak punya kasus, nggak punya masalah, ibadahnya bagus, tapi ditalak. Nah itu hukumnya apa? Makruh, ya. Tapi kalau seandainya mentalak perempuan yang tidak baik, maka hukumnya sunnah, dianjurkan. Karena begini, rumah tangga itu bukan tujuan hidup kita. Rumah tangga itu hanya sekedar wasilah agar ibadah-ibadah kita tenang. Ya, artinya kalau kita berumah tangga tapi ibadah kita malah acak-acakan dengan rumah tangga tersebut, ya sudah, bubarkan saja rumah tangganya. Ya, bina rumah tangga yang lain yang bisa mendukung ibadah-ibadah kita. Jadi ini yang perlu diingat oleh anak muda, bahwa rumah tangga itu bukan tujuan. Rumah tangga itu hanya batu loncatan saja untuk kita bisa sampai kepada Allah, agar ibadah-ibadah kita tenang, ya, agar hubungan kita dengan Allah bagus. Nah, jadi seperti itu. Islam itu memberikan sebuah kebebasan. Jadi tidak sebuah pernikahan itu tidak harus selalu dipertahankan. Terkadang ada kalanya lebih baik diputuskan, ya. Kalau bingung diistikharahkan, ya. Jadi sebagaimana ketika kita akan menikah, istikharah dulu, jangan sampai salah pilih. Begitu pula ketika kita akan melakukan perceraian, istikharah dulu, ya.